setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita percaya Tuhan Yesus baik, amin. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Nah, katakan Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, sungguh baik. Katakan Yesus baik, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Saya lagi katakan Tuhan Yesus baik. Ya, sungguh baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan dari selama-lamanya, dari selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Bukan sorak-sorai, sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan kita, karena Tuhan Yesus baik, amin. Saya melihat tangan-tangan yang merasakan kebaikan Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Saya yakin percaya Bapak Ibu Saudara sekalian yang saat ini kita bersama-sama beribadah bersama pagi hari ini merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan, amin. Yang percaya katakan sekali lagi, katakan amin. Haleluya. Memasuki di awal bulan September ini, kita yakin percaya kasih setia Tuhan selalu baru bagi setiap kita. Sesuai tema kita minggu ini bahwa kita semua masuk dalam pemurnian lewat hidup berpusat pada firman Tuhan. Kita percaya Yesus adalah menjadi pusat bagi hidup setiap kita, biarlah setiap kita boleh terus bertumbuh, terus berakar, dan terus berbuah dalam Tuhan. Mari saudara, lebih lagi saya ajak jemaat untuk kita memuji Tuhan, kita bernyanyi bagi Dia, kita menari bagi Dia, kita bersorak hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita, come on, yeah. Sama-sama kita mau menari bagi Tuhan, kita mau bernyanyi bagi Dia, bersuka cita, bersorak hanya bagi nama Yesus. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, berdirilah dan bertepuk tangan, bersuka citalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sama-sama angkat tanganmu dan katakan, sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya, tak datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Sama-sama angkatlah suaramu. Angkatlah
kanan kiri, gerakan kakimu. Menari bagi nama Tuhan. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kata kaki yang sanggup. Sama-sama angkat tanganmu dan katakan, sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, tak datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Sama-sama angkat tanganmu, bertepuk tangan bagi Tuhan, bernyanyi dan menari bagi nama Yesus. Karena kasih-Nya tak datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, tak datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Katakan, nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi nama Tuhan. Mau lebih lagi untuk memuji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan belajar sebuah lagu baru. Lagu ini judulnya berkata mengenai bersinar. Kita percaya Tuhan memilih kita untuk menjadi generasi-generasi akhir zaman yang terus bersinar, untuk menjadi garam dan terang bagi seliling kita. Yang percaya katakan amin dan angkat tanganmu. Mari lebih lagi untuk kita memuliakan Tuhan, untuk kita bersinar hanya bagi nama Tuhan. Come on! Mulia, bercahaya, Roh-Mu di dalamku, dahsyat dan perkasa. Ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Karya salib-Mu membukakan anugerah-Mu, anugerah yang tiada terbatas. Surga bumi menyaksikan kedaulatan-Mu Tuhan. Katakan luar biasa, luar biasa. Angkat tanganmu dan katakan semesta, semesta memuja, hatiku menyembah-Mu. Oh, hatiku menyembah. Kau mulia, bercahaya, Roh-Mu di dalamku, dahsyat dan perkasa. Ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Yang percaya katakan haleluya. Amin. Anugerah-Mu Tuhan. Surga bumi menyaksikan kedaulatan-Mu Tuhan. Luar biasa. Katakan kau mulia, kau mulia,
Musik memuji Tuhan. Sorak-sorai yang paling mulia bagi Tuhan kita. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Sebab Dia luar biasa. Sebab Dia sungguh luar biasa. Dia yang layak terima segala pujian, terima segala hormat. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian jemaat Tuhan, lebih lagi untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Sebab Dialah Tuhan yang tiada yang mustahil baginya. Apapun kau saat ini, engkau tidak memiliki jalan dalam setiap kehidupanmu. Engkau merasa buntu akan setiap permasalahanmu. Datanglah kepada Tuhan pagi hari ini. Datanglah kepada Yesus, sebab Dialah jalan hidup setiap kita semua. Apapun penyakitmu, apapun permasalahanmu siang pagi hari ini, kita terpercaya Dia adalah tabib yang ajaib. Dia adalah Tuhan yang sanggup memulihkan setiap kita semua. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kau hadir di tengah-tengah kami Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus dengan segenap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. We worship You Lord, we worship You. You are here, moving in our midst. I worship You, I worship You. You are here, working in this place. I worship You, I worship You. Katakan You are here. You are here, moving in our midst. I worship You, I worship You. You are here, working in this place. I worship You, I worship You. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who You are. Sing it out. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who You are. You are here, touching every heart.
you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship. Sing it up. You are here. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. Sing it out. 'Cause You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 'Cause you are, you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are Jesus. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 'Cause you are, you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are Jesus. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you That is who you are. 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 Even Lord when I don't see it Yes. working, even when Yes, I don't Lord. feel it, you're working. You never stop. You never stop, Never Jesus. stop working. You never stop. You never stop, Never Jesus. stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, You you're never stop. working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never Even stop when working. Even when I don't feel it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are, you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Thank you, Lord. That is who you are. Oh, Jesus. you
We worship you, Lord Jesus. I worship you. Sing it out, you are here. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. Hallelujah. Jesus. Haleluya Tuhan. Siap engkau yang saat ini engkau mengalami masalah dalam setiap kehidupanmu. Kau sedang dalam sakit penyakit, mari datang kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang menyembuhkanmu. Biar dalam hadirat ada kesembuhan Tuhan. Dalam hadirat Tuhan ada pemulihan, ada kebebasan. Mari datang kepada Tuhan pagi hari ini saudara. Lebih lagi angkat suaramu, angkat hatimu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Oh, kami datang Tuhan. Pulihkan setiap kami Yesus. Oh, sebab Kaulah mukjizat kami Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Makasih Yesus, makasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. Kau hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini Tuhan. Kau bersemayam dalam diri setiap kami, dalam hati setiap kami Tuhan. Di dalam keluarga kami, dalam setiap pribadi kami. Terus murnikan hati setiap kami Tuhan. Seturut akan setiap firman-Mu Tuhan Yesus. Pakai setiap kami Tuhan. Seturut rencana Tuhan. Pakai setiap kami untuk terus finishing well dalam Tuhan. Terus dalam rencana Tuhan yang sempurna Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Biarlah kami percaya Tuhan ada pemulihan, ada kesembuhan dalam Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siapa yang percaya bahwa kita sudah dipulihkan, bahwa kita sudah dimenangkan. Sama-sama kita katakan, amin, haleluya. Kita berikan sorak-sorak yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Kita percaya Tuhan terus memberikan mukjizatnya di tengah-tengah kita pagi hari ini. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melihat video pengumuman berikut ini. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali dalam ibadah hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan masih terus bergerak bersama-sama dengan kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Kita tahu bahwa ini waktunya bahwa kita semakin mengerti dan kita semakin dewasa rohani kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan di bulan ini, di bulan September ini, di awal September ini saya memberitahukan bahwa sepanjang bulan ini kita akan banyak bicara tentang Tuhan akan memurnikan kita. Ya, kita diberkati Tuhan karena Tuhan memurnikan kita semua Bapak Ibu. Dan perlu saya ingatkan terus Bapak Ibu saudara sekalian bahwa pandemi COVID-19 masih belum reda Bapak Ibu. Dan kita mau terus bisa banyak untuk, kalau nggak ada perlunya Bapak Ibu, lebih baik kita banyak diam di rumah. Karena itu lebih bisa memudahkan kita untuk kita bisa dibebaskan atau kita tidak mudah terjangkit dengan virus COVID-19 Bapak Ibu. Sesuai dengan anjuran pemerintah. Dan jangan lupa juga kita selama diam di rumah, biarlah kita makin luar biasa, saat teduh kita makin kuat, makin banyak. Kita intim dengan Tuhan dan tentu saja kita membangun mesbah doa bersama dengan keluarga kita juga di rumah Bapak Ibu. Ini sesuatu kekuatan yang penting dan luar biasa yang kita sampaikan, yang kita khotbahkan berulang-ulang dari bulan-bulan yang lalu Bapak Ibu. Dari sejak masa pandemi COVID-19 ini, kami selalu mengingatkan Bapak Ibu saudara sekalian di rumah yang menyaksikan tayangan ini untuk senantiasa membangun keintiman dengan Tuhan. Karena Tuhan memberikan waktu dan kesempatan yang sungguh sangat banyak hari-hari ini selama masa pandemi COVID-19 yang kita tidak bisa bebas untuk keluar rumah. Kita lebih banyak diam di rumah. Manfaatkan Bapak Ibu dengan sebaik-baiknya. Dan kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan dan menyatakan pewahyuan yang luar biasa lebih lagi buat kita semua. Amin. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu saudara sekalian, saya ambil tema saya hari ini bicara tentang pemurnian lewat hidup berpusat kepada firman Tuhan. Nah, satu firman Tuhan yang mengawali di awal bulan yang baru ini, di bulan September ini Bapak Ibu saudara sekalian. Mari kita baca di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16 dan 17. Ya, saya akan bacakan buat Bapak Ibu saudara sekalian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, satu ayat yang sangat kuat dan sangat mudah dicerna dan ayat ini sungguh-sungguh menegaskan kepada kita betapa begitu pentingnya firman Tuhan bagi hidup kita. Oleh sebab itu, tema saya hari ini dimurnikan atau pemurnian lewat hidup berpusat kepada firman Tuhan. Nah, kita dimurnikan Bapak Ibu lewat hidup berpusat pada firman Tuhan ini karena apa Bapak Ibu? Karena yang pertama, Bapak Ibu bisa catat di rumah, yang pertama adalah karena firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar. Ya, tadi dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar Bapak Ibu. Nah, jadi yang pertama firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar. Ya, kita tahu bahwa kita hidup di tengah-tengah masyarakat Bapak Ibu, kita tahu tentang tradisi, kita tahu tentang adat istiadat, kita tahu tentang tata cara turun-temurun dari leluhur-leluhur kita. Ya, yang seringkali kita tanpa tahu kita ikuti terus dan kita menganggapnya sebagai sebuah ajaran, ya. Padahal belum tentu ajaran itu sesuai dengan firman Tuhan. Memang sih ada yang sesuai juga, tapi ada beberapa ajaran-ajaran dari tradisi, ajaran-ajaran turun-temurun, ajaran-ajaran dari leluhur kita yang belum tentu sesuai dengan firman Tuhan, ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, sangat penting sekali kita dimurnikan hanya bisa lewat firman Tuhan yang mengajar kita, ya, yang bermanfaat untuk mengajar kita. Hanya firman Tuhan yang bisa mengajar kita dengan tepat, Bapak Ibu, dengan tepat, ya, garis bawahi sungguh-sungguh. Misalnya tentang apa? Contohnya tentang keselamatan, ya. Kalau kita baca di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-9 itu bicara tentang keselamatan Bapak Ibu. Roma pasal 10 ayat yang ke-9, ya. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu saudara sekalian. Dikatakan di sini,
bahwa karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Ayat 9 ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ya, Roma 10 ayat 9 dan 10 Bapak Ibu. Nah, ini jelas bicara pengajaran dari firman Tuhan yang tepat tentang keselamatan, ya. Jelas sekali di situ dikatakan bahwa dengan kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati kita bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, maka kita diselamatkan. Nah, ini ya, ini ajaran tentang keselamatan. Jadi kita nggak perlu cari tahu ajaran-ajaran dari dunia ini tentang keselamatan. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada yang lain Bapak Ibu. Ya, penting sekali kita perlu ketahui ini. Jangan sampai kita diombang-ambingkan dengan rupa-rupa angin pengajaran dari orang-orang yang ada di dunia ini. Ya, apalagi ajaran-ajaran yang tidak jelas Bapak Ibu dari mana asal usulnya. Tiba-tiba sudah diajarkan secara turun-temurun, ya. Padahal keselamatan itu jelas dikatakan dalam firman Tuhan hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan, tidak ada yang lain. Karena Yesus Kristus Tuhan, Dia adalah Tuhan itu sendiri, ya, yang telah mati bagi kita dan Dia telah bangkit untuk menyediakan tempat bagi kita di rumah Bapa di surga, ya. Artinya keselamatan itu jelas dari Yesus Kristus Tuhan yang telah memberikan segala-galanya, bahkan Dia berikan nyawanya bagi kita untuk kita bisa diselamatkan. Oleh sebab itu, jangan pernah kita meragukan ajaran-ajaran ini Bapak Ibu. Ini ajaran firman Tuhan sendiri yang menegaskan bagi kita. Apalagi firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar. Misalnya tentang apa lagi? Tentang kekhawatiran. Mari kita lihat dalam Matius pasal 6 ayat 31 dan 32. Matius pasal yang ke-6. Mari kita lihat ayat yang ke-31 dan 32. Nah, dikatakan di sini apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau mungkin kita pada dengar dari orang-orang kenalan-kenalan kita, teman-teman kita di kantor, atau mungkin tetangga kita, atau mungkin teman-teman arisan kita, ya, ibu-ibu biasanya, ya, mungkin bicara tentang, oh khawatir tuh nggak apa-apa, biasa ya, dan itu wajar untuk kita bisa mengantisipasi. Tapi masalahnya khawatir itu kalau terus menerus itu menjadi yang nggak biasa Bapak Ibu. Saudara-saudaraku sekalian ya, ini bahaya. Ya. Karena kalau orang khawatir Bapak Ibu, maka orang itu lama-lama ya dia artinya dia meragukan Tuhan, ya. Dan jelas Tuhan katakan apa di sini? Kekhawatiran itu hanya dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapa di surga tahu akan keperluan kita. Ya, ini ajaran firman Tuhan yang sangat tepat tentang kekhawatiran. Kita jangan cari ajaran-ajaran yang lain Bapak Ibu. Kembali kepada firman Tuhan, maka kita akan dimurnikan hati kita untuk mengerti tentang ajaran yang tepat dari firman Tuhan. Kekhawatiran ini salah satu contohnya. Ada banyak polemik di tengah-tengah masyarakat, bahkan di tengah masyarakat orang-orang Kristen. Mereka yang ada mengatakan, boleh gak apa-apa biarin terus khawatir, supaya kita bisa siap-siap dan berjaga-jaga. Ya, ada yang bilang gak perlu khawatir. Ya, ada yang bilang, oh gak cukup khawatir, harus perlu yang ini, perlu yang itu. Nah, lama-lama orang jadi bingung, sebetulnya boleh gak nih khawatir orang Kristen? Ya, saya mau tegaskan Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa kekhawatiran kita
Kalau kita mengkhawatirkannya di awal, ya normal Bapak Ibu, selama matahari belum terbenam. Tapi begitu matahari sudah terbenam, firman Tuhan katakan apa? Kita harus sudah selesaikan masalah kita. Ya, sebelum matahari terbenam, kita harus sudah selesaikan masalah kita. Masalah apa? Ya, salah satu contohnya tentang hati kita yang khawatir. Artinya kita harus selesaikan sebelum matahari terbenam. Kekhawatiran itu selesai sudah. Kita serahkan sama Tuhan. Karena Tuhan berkata apa? Semua itu hal-hal yang khawatir dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Nah, kita adalah orang yang mengenal Allah. Artinya setelah kita melihat bahwa kekhawatiran itu tidak boleh berlama-lama dalam hidup kita, maka kita harus kembali kepada firman Tuhan ini. Serahkan sama Tuhan. Ya. Bahkan dikatakan di ayat yang ke-34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kemudian ayat 33 katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, jadi Bapak Ibu, coba tanya sebelah kiri kanannya, rekan-rekan semua, saudara orang muda, coba tanya, udah ngerti belum pengajaran Tuhan ini? Ya, untuk memurnikan kita. Jangan sampai firman Tuhan yang udah jelas seperti ini masih dibantah juga. Ya, tentang kekhawatiran. Ya, karena ini banyak polemik. Ya, di tengah-tengah kita. Nah, saya berharap dari penjelasan saya hari ini, dari firman Tuhan yang saya bacakan ini, firman Tuhan yang menjelaskan, Bapak Ibu dan saudara sekalian mengerti tentang kekhawatiran ini. Amin. Nah, oke, apalagi? Firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar apalagi tentang apa? Tentang pencobaan. Ya. Yakobus 1 ayat 12 sampai 15. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12 sampai yang ke-15. Dikatakan begini Bapak Ibu saudara sekalian. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Nah, jelas Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita mau menjadi orang Kristen yang dimurnikan sungguh-sungguh, kita harus sungguh-sungguh menjadikan firman Tuhan yang mengajar kita. Jangan tradisi atau ajaran-ajaran lain yang mengajar kita. Jelas sekali firman Tuhan katakan bahwa Allah tidak pernah mencobai siapapun. Ya, dan Allah juga tidak bisa dicobai oleh yang jahat. Ini jelas perkataan ini Bapak Ibu. Jelas sekali. Karena ternyata setiap orang itu dicobai oleh siapa? Oleh dirinya sendiri. Nah, itu yang betul ajaran ini Bapak Ibu. Jadi kita jangan pernah punya pikiran, punya ajaran-ajaran yang mengganggu pikiran kita. Kita harus jelas sekali, kalau engkau mau menjadi Kristen yang dimurnikan Tuhan dan engkau diberkati Tuhan lewat pemurnian ini, maka engkau harus sungguh-sungguh hidupmu berpusatkan kepada firman Tuhan yang bermanfaat untuk mengajar kita. Dan masih banyak yang lain Bapak Ibu tentang ajaran-ajaran yang tepat yang Tuhan katakan buat kita. Ya, saya tidak punya waktu untuk menjelaskan lebih banyak lagi hari ini. Tapi di lain kesempatan saya akan jelaskan kembali nanti. Oke, yang kedua Bapak Ibu, kita dimurnikan lewat hidup berpusat kepada firman Tuhan karena apa? Yang kedua, kalau tadi yang pertama karena firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar. Yang kedua apa Bapak Ibu? Karena firman Tuhan bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Nah loh, ya. Bukan firman Tuhan itu menghakimi kita Bapak Ibu. Tapi firman Tuhan itu bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Ya, artinya Tuhan mengingatkan kesalahan kita. Apa yang dianggap Tuhan salah.
dalam hidup kita. Mari kita lihat dalam Efesus pasal yang keempat ayat 31. Efesus pasal yang keempat ayat 31. Mari kita lihat sama-sama. Dikatakan, saya bacakan buat Bapak Ibu saudara sekalian. Ayat 31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Nah, jelas di sini Tuhan menyatakan bahwa perbuatan kejahatan, segala kejahatan, yaitu salah satunya adalah kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, itu adalah salah di hadapan Tuhan. Ya, apapun alasannya. Ya, apapun alasan yang Bapak Ibu kemukakan kepada kami semua atau kepada Tuhan sekalipun, ya. Tuhan pasti mengatakan bahwa itu salah. Itu salahmu. Ya. Jadi, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus sungguh-sungguh ngerti bahwa segala bentuk kepahitan itu adalah pilihan yang sangat salah. Karena sesungguhnya kita bisa memilih untuk tidak pahit. Ya kan? Apalagi kegeraman. Ya, geram. Wah, kayaknya menyimpan marah gitu ya. Mau melampiaskannya itu, tinggal melampiaskannya aja. Geram dulu sebelum melampiaskan kemarahannya. Itu juga salah di hadapan Tuhan. Ya, apapun alasannya Bapak Ibu. Berat kan memang? Saya juga ngerasa berat Bapak Ibu. Karena saya sendiri juga belum tentu bisa melakukan ini. Tapi saya mau belajar Bapak Ibu untuk mau dimurnikan Tuhan lewat hidup berpusat kepada firman ini. Ayo Bapak Ibu, kita sama-sama. Kita sama-sama Bapak Ibu untuk kita belajar untuk tidak menyimpan kepahitan, tidak menyimpan kegeraman, dan apalagi melampiaskan kemarahan. Ya, memang tidak mudah. Apalagi kita orang tipe temperamental, ya, orang-orang yang dominan, orang yang nggak sabaran, ya kan, serba mau cepat. Akhirnya yang ada hati kita dongkol, kesel. Lihat, ingat firman Tuhan katakan apa hari ini? Itu salah bagi Tuhan. Apapun alasannya, Tuhan nggak mau tahu. Ya, apapun alasannya itu salah Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebab itu kita mesti harus buang. Dikatakan ayat ini di sini apa? Hendaklah dibuang itu dari antara kamu. Oh, nanti kalau dibuang orangnya nggak ngerasa ditegur dong. Orangnya nggak ngerasa dikoreksi dong nanti Pak. Gimana itu? Justru Tuhan mengingatkan kita untuk membuang itu, tapi kita juga harus tahu Tuhan suruh kita melakukan apa. Nah, ini yang Tuhan mau, yaitu yang ketiga, ya, bagian ketiga, bahwa kita dimurnikan lewat hidup berpusat pada firman Tuhan itu karena apa? Karena yang ketiga, yaitu firman Tuhan bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan kita. Kita tinggal baca ayat berikutnya Bapak Ibu. Efesus 4 ayat 32. Kalau tadi 31, sekarang kita baca ayat 32. Dikatakan apa? Tetapi hendaklah apa? Tuhan suruh kita apa? Ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Makanya waktu kita lihat film tentang kehidupan Yesus. Dari masa kecilnya sampai dia mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga Bapak Ibu dan naik ke surga. Lihat bagaimana Yesus menunjukkan kepada kita bahwa dia adalah seorang manusia 100% sama seperti kita, tapi dia juga ingat, dia juga 100% Allah. Artinya dia bisa merasakan, dia sebenarnya bisa merasakan pahit, dia bisa merasakan marah, dia bisa merasakan geram, dia bisa Bapak Ibu, tapi dia gak pilih itu. Nah, inilah luar biasanya Tuhan kita. Dia nggak pilih itu loh, coba. Bagaimana dia difitnah oleh para ahli-ahli Taurat, ya, bagaimana dia dicaci maki, diadili tanpa
tahu kesalahannya dibuat-buat, ya, semua tuduhan dipalsukan oleh para ahli-ahli Taurat, ya kan? Yesus secara manusia dia bisa geram, dia bisa marah, tapi dia nggak pilih itu, Bapak Ibu, ya. Maka Yesus katakan, ampunilah mereka Bapa, karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat, ya. Seorang rasul juga yang luar biasa saya tahu di kitab para rasul, yaitu Stefanus. Bagaimana dia begitu luar biasa, dia berkata, Tuhan ampunilah mereka Tuhan. Karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Dan Stefanus mati di rajam batu dalam kondisi dia melihat Tuhan sambil tersenyum. Bayangkan Bapak Ibu, di tengah dera, kepalanya benjol, dilempari batu, sakitnya minta ampun. Dia hatinya nggak dongkol kepada pelempar batu itu. Tapi dia malah tersenyum, dia memandang Tuhan. Inilah orang yang dimurnikan lewat hidup berpusat kepada firman. Kita jangan usah ngomong lagi Bapak Ibu. Kita adalah orang yang hebat. Kita adalah mungkin orang yang Kristen dah lama. Oh saya udah khotbah di mana-mana. Oh saya udah mimpin pujian di mana-mana. Oh saya udah kasih kolektor paling gede di gereja. Tapi kalau selama hidupmu engkau gak pernah hidup berpusatkan kepada firman Tuhan, engkau masih menyimpan hal-hal yang buruk dalam hidupmu, yang Tuhan katakan itu salah, maka hidupmu tidak berkenan kepada Tuhan. Mari kita hari ini sama-sama. Hal yang ketiga, Tuhan tunjukkan kepada kita, perbaiki kelakuan kita Bapak Ibu. Sama-sama, saya akan perbaiki kelakuan saya. Karena seringkali beberapa kali saya juga bisa marah Bapak Ibu, saya bisa geram. Tapi lihat firman Tuhan ini saya ditegur Tuhan. Supaya saya boleh menjadi orang yang ramah terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan bisa mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Nah bagaimana dengan Bapak Ibu saudara sekalian? Apakah mau menuruti firman ini? Kalau kita nggak mau menuruti firman ini, maka kita nggak bisa dimurnikan oleh Tuhan. Kalau kita nggak bisa dimurnikan Tuhan, kita nggak bisa diberkati dan menikmati berkat yang Tuhan berikan buat kita. Mungkin kalau selama ini kau merasa diberkati Tuhan, itu mungkin berkat yang berkat yang semu, bukan yang datangnya tulus dari Tuhan. Karena Tuhan Yesus sesungguhnya mengasihi kita dan memberkati kita dengan berkat yang menunjukkan kitanya juga ada perbaikan Bapak Ibu. Kalau kitanya masih hidup terus dalam kehidupan yang tidak berpusat kepada firman dan kita ngerasa masih punya duit Bapak Ibu, itu bukan sesuatu berkat yang sejati. Ya. Berkat yang sejati adalah Tuhan memberkati kita ya lewat kebahagiaan, lewat materi, lewat kesehatan, tapi sekaligus juga kita menunjukkan perubahan-perubahan yang dikatakan di ayat 32 bahwa kita ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra. Tuh, luar biasa kan? Dan saling mengampuni. Ini semua hal-hal yang kelihatan bagi manusia ini hal yang banyak orang susah untuk melakukannya. Tapi kalau kita udah hidup seperti ini Bapak Ibu, itu baru namanya kita menikmati berkat sejati. Amin. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Inilah kebenaran yang sejati yang saya mau sampaikan hari ini. Yang saya bacakan dari firman Tuhan hari ini Bapak Ibu. Bukan dari karangan saya. Ya. Dan yang keempat, kita dimurnikan lewat hidup berpusat pada firman Tuhan karena apa yang keempat? Karena firman Tuhan bermanfaat juga untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya. Roma 6 ayat 18. Mari kita lihat sama-sama. Roma 6 ayat yang ke-18. Firman Tuhan katakan seperti ini Bapak Ibu. Ayat 18 saya akan bacakan buat Bapak Ibu saudara sekalian. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ya. Nah, ini jelas sekali kita sudah dimerdekakan dari dosa. Kita ditebus dengan darah Yesus, darah yang mahal. Dan kita sekarang menjadi hamba siapa? Hamba kebenaran, bukan hamba dosa lagi. Artinya kita harus siap dididik oleh atau dengan kebenaran. Itu namanya hamba kebenaran Bapak Ibu. Makanya firman Tuhan cocok banget. Dialah
yang cocok untuk mendidik kita, bukan ajaran-ajaran yang lain. Ya. Karena kita sudah hidup, sudah dimerdekakan dari mana? Dari dosa. Jangan kita lagi menjadi hamba dosa, tapi jadilah hamba kebenaran. Ya. Mulai ini waktunya Bapak Ibu, kita mesti harus shifting, berpindah Bapak Ibu. Dari hamba dosa, shifting kepada hamba kebenaran. Ya, ini yang Tuhan inginkan. Satu lagi Bapak Ibu, kita baca 1 Timotius 2 ayat yang keempat. 1 Timotius 2 ayat yang keempat. Mari kita lihat sama-sama. Firman Tuhan katakan apa Bapak Ibu? Ya, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ya, jadi jelas sekali bahwa firman Tuhan bermanfaat untuk mendidik orang dalam kebenaran supaya kita punya pengetahuan kebenaran. Ya, jadi kita jangan nggak tahu sama sekali tentang kebenaran. Ya, kita udah lama jadi orang Kristen tapi nggak ngerti tentang kebenaran. Nah, ini bahaya Bapak Ibu. Atau yang ekstrim satunya berlagak nggak tahu. Nah, ini lebih bahaya lagi. Tahu sih tapi berlagak nggak tahu. Ya, makanya Tuhan mau kita dididik dengan kebenaran. Ya, supaya kita nggak cuma sekedar tahu, tapi juga mau dididik dalam kebenaran. Supaya apa? Supaya punya pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita hidupnya tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tapi kita mengikuti ajaran-ajaran firman Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, hasil dari pemurnian lewat hidup yang berpusat pada firman ini adalah yang pertama. Bapak Ibu bisa catat dengan cepat. Yang pertama adalah hasilnya kalau kita ikutin ini, kita akan diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya, Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Dikatakan di situ bahwa karena kita ini buatan Allah, ya, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, hasilnya adalah kita diperlengkapi untuk hidup setiap perbuatan baik kita. Ya, artinya Tuhan akan menuntun kita untuk kita melakukan selalu perbuatan-perbuatan yang baik. Apa tuh perbuatan baik? Yang tadi itu Bapak Ibu. Kita berlaku ramah dengan yang lain, kita bisa hidup dalam penuh kasih mesra, dan kita juga bisa saling mengampuni. Ini penting Bapak Ibu. 3 poin ini yang menjadi momok bagi manusia selama ini. Tapi bagi anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan dan dibayar dengan lunas oleh darah Yesus, maka ini bukan jadi momok lagi, tapi menjadi sesuatu kesukaan bagi kita untuk kita hidup supaya kita bisa terus hidup dalam perbuatan baik. Yang kedua, yang terakhir Bapak Ibu, hasil pemurnian lewat hidup berpusat pada firman Tuhan ini adalah kita dilindungi dari pencobaan yang datang atas seluruh dunia. Wahyu 3 ayat yang ke-10. Mari kita lihat. Ini cocok sekali Bapak Ibu dengan kita yang hidup di akhir zaman ini. Ya. Dalam masa pandemi COVID-19. Satu masa yang di mana seluruh dunia sedang mengalami kehidupan yang benar-benar mengerikan, ya. Tapi anehnya banyak beberapa orang-orang meremehkan ini, ya. Yang ada hasilnya mereka mati konyol Bapak Ibu. Nah, kita nggak mau mati konyol Bapak Ibu. Kita mau sungguh-sungguh hidup di dalam kemenangan yang Tuhan sudah berikan buat kita. Amin. Wahyu pasal 3 ayat 10 saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Karena engkau menuruti firman-Ku. Sekali lagi saya ulang. Karena engkau menuruti firman-Ku. Hidupmu berpusat pada firman. Untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Nah, jelas sekali lengkaplah sudah Bapak Ibu. Hasil dari hidup kita berpusatkan pada firman Tuhan. Sehingga Bapak Ibu gak bisa lagi meragukan akan firman yang saya sampaikan hari ini lewat bacaan kita di 2 Timotius tadi Bapak Ibu. Kita percaya bahwa hari-hari ini Tuhan terus rindu untuk membuat kita dimurnikan dan dimurnikan lagi lewat hidup berpusat kepada firman Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita datang di hadapan Tuhan. Kita bawa segala kerinduan hati kita dan segala penyesalan kita. Dan mungkin juga segala kesombongan kita. Kita bawa datang di hadapan Tuhan. Kita serah,
kita berserah kepada Tuhan. Ya, ada satu pujian yang luar biasa Bapak Ibu. This I believe. Ya. Satu hal yang menunjukkan kepada kita bahwa kita ini adalah manusia ciptaan Tuhan. Ya. Kita ini hanya manusia ciptaan Tuhan. Kita ini bukan siapa-siapa yang bisa hidup tanpa Tuhan yang menciptakan kita. Ya. Oleh sebab itu, naikkan pujian sama-sama. Dan Bapak Ibu juga persiapkan roti dan anggur yang ada di rumah Bapak Ibu. Untuk setelah pujian ini kita akan sama-sama bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Mari kita naikkan pujian sama-sama. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Our Father everlasting, the all-creating one, God Almighty, God Tuhan berkuasa. Haleluya. Amen. Through your Melalui Roh Kudus. Spirit, Yes. conceiving Christ Oh, the haleluya. Son, Yesus menyelamatkan kami Jesus our semua. Savior. Mari katakan, I believe. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. Sekali lagi katakan, Our Father. Our Father everlasting, the all-creating one, God Almighty. Mari angkat tanganmu. Minta tuntunan Roh Kudus Holy Spirit, membimbing kau conceiving Christ the Son. selama ada dalam hadirat Tuhan saat ini. Amin. Haleluya. Angkat tanganmu, katakan, Oh yes, I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection. katakan, Yes. Again. haleluya. I believe in the name of Jesus. I believe in you. I believe in you. I believe you. Katakan dengan hatimu. Yes. Dia sudah bangkit menyelamatkan kita semua. That Jesus is Christ the I believe in you. I believe in you. I believe you rose again. I believe that Jesus Christ the Lord. I believe. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. Yes. I believe in the Holy Spirit. Our Yes, God. is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again.
For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. One more. For I believe in the name of Jesus. Kasih Tuhan, kami sungguh percaya Tuhan, Engkau yang menciptakan kami, Engkau juga Tuhan yang menyelamatkan kami dari segala hukum dosa. Kami yang dulu hamba dosa, kami dipindahkan menjadi hamba kebenaran. Engkau sudah memerdekakan kami dari dosa Tuhan. Oleh karena itu, kami siap Tuhan untuk dimurnikan Bapa, lebih lagi Tuhan. Dengan kita hidup, dengan kami hidup, berpusatkan kepada firman-Mu Bapa. Seperti firman-Mu hari ini Tuhan. Kami sungguh rindu Tuhan. Untuk kami diajar. Untuk kami ditegur. Untuk kami dinasehati Tuhan. Dan dididik Tuhan. Dalam kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Atas segala pengorbanan yang sungguh luar biasa yang Kau berikan buat kami Tuhan. Dan Kau menjamah setiap kami, jemaat-Mu Tuhan, yang menyaksikan tayangan ini Tuhan. Dimanapun mereka berada, jamah mereka satu persatu Tuhan. Agar mereka sungguh-sungguh mengerti bahwa mereka, kami semua Tuhan, siap untuk dimurnikan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, saat kami dimurnikan Bapa, maka kami akan selalu dituntun Tuhan untuk melakukan perbuatan baik. Kami ramah terhadap semua orang. Kami hidup penuh dengan kasih mesra. Dan kami bisa saling mengampuni satu dengan yang lain. Dan yang paling penting juga Tuhan, kami dilindungi dari segala pandemi COVID-19 ini Tuhan. Yang sekarang banyak melanda seluruh orang di dunia ini Bapa. Oh, kami bersyukur Tuhan. Kami siap Tuhan dimurnikan Bapa. Kami siap dimurnikan Tuhan. Jamah Tuhan setiap umat-Mu Bapa. Jamah satu persatu Tuhan. Sentuh hati mereka Tuhan. Dengan Roh-Mu yang kudus. Yang menyucikan. Menguduskan Bapa. Memurnikan Tuhan. Seperti yang Kau kehendaki Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara sekalian. Bapak Ibu yang telah menyiapkan roti dan anggur di rumah. Bapak Ibu bisa siapkan bersama saya di tempat ini. Kalau Bapak Ibu sudah menyiapkannya, mari kita mau satukan hati kita dengan tubuh dan darah Kristus. Namun sebelumnya Bapak Ibu, firman Tuhan tadi sudah mengingatkan kepada kita, hendaklah kita mau hidup saling mengampuni. Kalau Bapak Ibu masih ingat, Bapak Ibu mungkin pernah berbuat salah kepada orang lain. Entahkah itu kepada orang terdekatmu, tetanggamu, atau teman kantormu, atau teman pekerjaanmu, atau yang lain Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu, minta ampun kepada Tuhan. Bahwa Bapak Ibu pernah berbuat salah kepada orang itu. Minta ampun sama Tuhan. Akui Bapak Ibu. Dan sebaliknya juga kalau ada orang-orang terdekatmu, tetanggamu mungkin, atau teman kantormu, atau teman bisnismu, atau siapapun yang pernah menyakiti hatimu. Firman Tuhan katakan apa Bapak Ibu? Kita harus mengampuni orang yang menyakiti hati kita. Karena Tuhan mau murnikan kita. Ini bukannya waktunya lagi kita mencari hal-hal yang lain. Ini yang paling dasar yang mesti kita lakukan Bapak Ibu. Hal dasar ini paling penting bagi Tuhan. Yaitu kita harus menjadi orang yang bisa saling mengampuni. Mari sebelum kau bersatu dengan tubuh dan darah Kristus, sama seperti Tuhan telah mengampuni kita, biarlah setiap kita juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Terima kasih Tuhan. Kau melihat setiap hati kami Bapa. Kau menilik sampai ke dalam hati kami.
Engkau mengetahui Tuhan setiap kami, orang-orang yang sungguh-sungguh mau mengampuni orang-orang yang pernah bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan buat jemaat-Mu hari ini. Mereka sungguh berespon luar biasa. Mereka mau mengampuni Tuhan orang yang bersalah kepada mereka. Terima kasih Bapa. Seperti Kau telah mengampuni kami Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya ini Bapa. Mari Bapak Ibu, kalau kita sudah lakukan itu, kita angkat sama-sama roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Ingatlah Bapak Ibuku, Bapak Ibu saudara sekalian semuanya, bahwa Yesus telah mati bagi kita. Dia telah menyerahkan tubuhnya dipaku di kayu salib untuk supaya kita mengerti dan menjadi peringatan bagi kita bahwa Yesus telah mati untuk membayar lunas semua hutang-hutang dosa kita. Lunas Bapak Ibu. Tuntas Dia lakukan semuanya dengan mengorbankan tubuhnya dipaku di kayu salib. Ini satu pengorbanan yang sempurna untuk kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya ini. Ini menjadi peringatan bagi kami Bapa. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, kita angkat sekali lagi roti di tangan tinggi-tinggi. Bapak Ibu saudara sekalian, bukankah roti yang kita angkat tinggi-tinggi di tangan kanan kita ini adalah tubuh Tuhan Yesus sendiri? Katakan amin. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur tubuh-Mu telah bersatu dengan tubuh kami Bapa, untuk menjadi peringatan bagi kami Tuhan akan pengorbanan-Mu di kayu salib. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, kita angkat cawan anggur di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Tuhan mengingatkan kita bahwa darah-Nya telah tertumpah di kayu salib untuk menjadikan penebusan bagi dosa-dosa kita semua. Kita dimerdekakan dari dosa, dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Lewat penebusan dengan darah Yesus yang mahal. Dia lakukan semua karena Dia sangat mencintai kita, umat ciptaannya sendiri, umat kesayangannya sendiri. Dia murnikan kita dengan darah-Nya yang kudus. Kami bersyukur Tuhan untuk pengorbanan-Mu yang luar biasa ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara sekalian, bukankah cawan anggur yang kita angkat tinggi-tinggi di tangan kanan kita ini adalah darah Tuhan Yesus sendiri? Katakan amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Darah-Mu telah bersatu dengan darah kami Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Dengan syukur-Mu kepada Tuhan. Dengan darah-Nya Dia memberikan kemenangan bagi kita. Haleluya. Kita dimurnikan Tuhan lewat firman-Nya yang menjadi pusat hidup kita. Terima kasih Bapa. Mari kita dengan pujian sama-sama. Yesus Kristus Tuhan. By the blood of Jesus. By the blood of Jesus we are
kasih Bapa. Kami sungguh puas Tuhan dengan kuasa hadirat-Mu yang menguatkan kami, yang menudungi kami Tuhan dengan kuasa-Mu yang hebat itu Bapa, yang menyembuhkan kami, memulihkan kami, dan memberikan kemenangan bagi kami Tuhan sampai selama-lamanya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, berkati terus Bapa pengurapan-Mu yang terus mengalir bagi jemaat-Mu Tuhan yang menyaksikan tayangan ini Bapa, khususnya jemaat di gereja Ekos Bogor dan mereka semua Tuhan, dalam kehidupan pernikahan mereka, dalam kehidupan rumah tangga mereka, dalam kehidupan mereka, dalam mendidik anak-anak mereka, kehidupan pekerjaan mereka, bisnis mereka, dan dalam segala sesuatu yang mereka lakukan di muka bumi ini, biarlah mereka terus hidup berpusatkan kepada firman-Mu, akan ajaran-ajaran firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan mereka dan mendewasakan mereka Tuhan, sehingga mereka mengerti akan segala berkat dan kelimpahan yang Kau sediakan bagi kami semua Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Bapa buat Indonesia, biar Indonesia terus dilawat Tuhan dan dipenuhi dengan kemuliaan-Mu Bapa, sehingga pemerintahan Indonesia bisa mengatasi pandemi COVID-19 dan berbagai dampak-dampak yang ditimbulkan dari pandemi ini Tuhan. Baik masalah ekonomi, budaya, sosial, agama, dan lain-lain Tuhan. Biar semuanya bisa terus hidup rukun, sejahtera di Indonesia. Indonesia terus dipenuhi dengan damai, sejahtera, dan sukacita daripada-Mu. Dan Indonesia boleh terus makin maju negaranya Tuhan, sehingga dijauhkan dari segala resesi. Indonesia diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah karena ada banyak gereja-Mu, ada banyak umat-Mu yang Tuhan yang terus berdoa bagi bangsa ini yang tak henti-hentinya Tuhan untuk membawa Indonesia sungguh-sungguh bangsa yang disayang Tuhan. Karena ada banyak umat-Mu dan gereja-Mu di Indonesia Tuhan yang terus berdoa bagi bangsa ini Bapa. Kami bersyukur untuk semuanya ini Tuhan. Terima kasih Bapa untuk lawatan-Mu hari ini Tuhan, yang melawat setiap kami, juga pemirsa yang menyaksikan tayangan ini, jemaat-Mu Tuhan di rumah. Mereka dilawat Tuhan dengan luar biasa. Kami bersyukur untuk semua karya-Mu yang hebat dan luar biasa. Pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan membuktikan bahwa Engkau Tuhan yang hidup, yang sanggup memberikan segala-galanya bagi kami dan memberikan kemenangan dan membebaskan kami dari segala hukum dosa, dan kami hidup dalam hukum kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan sebelum kami akhiri ibadah kami siang ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami itu apa? Untuk menerima berkat daripada-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita angkat kedua tangan kita untuk kita terima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Bapa di surga yang penuh kasih sayang, penuh damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah, dan juga memberikan kesabaran bagi kita untuk menanti-nantikan Tuhan datang di ondaan permai untuk menjemput kita semua sebagai mempelai-mempelainya di akhir zaman. Kami juga terima berkat dari Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan telah bangkit dan telah membayar lunas semua hutang-hutang dosa kita. Bahkan Tuhan Yesus telah memberikan kehidupannya kekal bagi kita sampai selama-lamanya. Terimalah juga berkat dari Roh Kudus yang diam dalam kita semua, yang selalu mengajar kita, mendidik kita, menguatkan kita, dan terus mengingatkan kita untuk tinggal dalam panggilan Tuhan sampai akhir hidup kita. Dan bila kita terus setia sampai akhir hidup kita, tetap dalam panggilan Tuhan yang Tuhan perintahkan bagi kita semua. Dan percayalah bahwa Roh Kudus akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa, kami bisa mengucap syukur. Yang percaya dan sudah terima berkat ini, serukan sama-sama. Amin. Haleluya. Wow, luar biasa. Ya, beritahu sebelah kiri kanannya, Tuhan sudah memberkatimu, Tuhan sudah memberkatimu, Tuhan sudah memulihkan hidupmu, Tuhan sudah membebaskanmu dan memberikan kemenangan bagimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ikuti terus tayangan ibadah setiap minggu Bapak Ibu. Dengan Bapak Ibu bisa terus mengingatkan mungkin saudara, mungkin juga teman, rekan bisnis untuk bisa mensubscribe atau men-share tayangan ini supaya jadi berkat juga bagi yang lain Bapak Ibu. Ya, biar terus ini menjadi berkat bagi yang lain dan Tuhan terus menyertai kita sampai kesudahan zaman ini. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.